Oke guys, di vlog kali ini gue sekarang lagi ada di Honda Safety Riding di daerah Karawang. Nah, kebetulan kita dapat kesempatan nih untuk mereview salah satu unit terbaru Honda ADV 160 yang udah launching kemarin. Nah, kebetulan kali ini kita bakal review motor modifikasi hasil Katros Garage. Ini nggak sembarang orang ya datang ke sini, karena ini hanya untuk youtuber-youtuber sama influencer yang diundang aja. Jadi ini merupakan kesempatan emas bagi Blo Rizky, cuy. So jangan di skip guys konten kali ini, karena konten kali ini tuh bakal update banget mengenai ADV 160 ya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mau beli Honda ADV 160, pastikan jangan di skip karena ada informasi penting untuk kamu yang mau beli motor ini. So langsung ditonton lagu Thailandnya Brody. Sucat pelat bohong, ngam lái profile. Hai Cin, balik lagi di Blo Rizky tentunya. Jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini cuma untuk bercanda. Just for fun aja ya guys. Selamat menikmati konten Blo Rizky tentunya. Langsung ke scene berikutnya. Lagi pengen modif tapi bingung di mana? Mau cari part aksesoris modif untuk motor kalian tapi juga bingung di mana? Extreme Motorsport solusinya. Klik link deskripsi ya guys ya untuk link Instagramnya. Tinggal di Meruya, Karangtengah atau Ciledug, kalian langsung aja datengin nih Panca Garage. Di sini tepat detailing coating sama cuci premium recommended yang pastinya bersih dan kinclong. Follow Instagramnya, link di deskripsi ya guys ya. Nyari aparel atau perlengkapan riding seperti glove, sarung tangan, jaket, balaclava dan lain-lain, kalian langsung follow Instagramnya RC Moto Garage biar kalian update produk-produk terbaru ya. Cari helm NJS seperti Blo Rizky, kalian langsung follow aja Instagramnya Sarang Helm ya. Di sini harga resmi loh. Lagi mau cari hand grip ataupun tank pad produk lokal yang mendunia, kalian langsung follow aja Hayai Des. Oke, jadi kita kalau misalkan ke AHM Safety Riding itu kita bakal dapat briefing dulu ya sebelum kita test ride motornya seperti apa. Dan tadi kita juga dapat kesempatan untuk nge-review motor modifikasi Katros Garage. Lumayan yang kepincut tuh gue bagian touringnya sih, mantap dragon ya. Jadi kita sesi suasananya begini guys, di briefing dulu. Jadi kita dikasih pengalaman dulu gimana caranya riding motor ADV 160 yang baru. Bagus ya, kayak iPhone ya, kayak iPhone ya. Makanya gue kalau ngevlog pakai ini, nggak mau pakai HP. Di belakang Blo Rizky ini adalah salah satu unit ADV 160 yang masih standar cuy. Nah kalau misalkan kalian bertanya-tanya perbedaannya apa sih sama seri 150 cc yang sebelumnya, itu ada perbedaan. Yang pertama yang udah gue sebutin di vlog kemarin itu di bagian body fairing, terus juga di bagian jok, terus juga di bagian ketinggian juga beda, windshieldnya juga adjustabilnya lebih lebar. Banyak lah pokoknya, kalian tonton aja vlog sebelumnya yang udah gue jelasin buat kalian. Kalau untuk yang versi terbaru ini guys, ternyata udah ada referensi modifikasinya seperti kalian lihat di scene sebelumnya ya. Gimana kalian suka lebih ke arah touring atau ke arah ngabers ya? Kalau Blo Rizky sih tadi malah kepincutnya yang ke arah touring guys, karena keren banget gitu loh ya. Sorry hable link how Blo Rizky with the Ajegum motovlog from Indonesian. Now I'm to Indonesian AHM lap ADP 160 lap di how. Jadi gua dapat kesempatan langsung. Kita kan udah negatif ya? Gak apa-apa dong, gak apa-apa dong. Kita kan udah negatif. Jadi di belakang gua akhirnya kita bisa melihat salah satu unit garapan Katros Garage ya, ADV 160 yang terbaru. Nah kali ini kita disuguhkan sama dua jenis tema modifikasi lah kalau gue lihat. Yang satu ke arah touring, yang satu ke arah ngabers. Maksudnya ke arah ngaps ya. Gimana cara ngomongnya? Ke arah sport gitu loh ya. Jadi buat kawan-kawan gimana dan apa aja perubahan yang terjadi pada ADV 160 yang udah dimodifikasi ini, langsung lihat di scene berikut ini. Oke, kita sedikit review ya salah satu ADV 160 garapan dari Katros Garage. Untuk dua tema versi modifikasi ini bisa kita lihat perbedaannya, yang ini touring, yang ini ngabers ya. Kalau kita sebut di konten yang Blo Rizky, yang ini era ngabers, yang ini era touring. Nah, kita bahas yang era touringnya dulu. Ini gua kepincut malah yang touringnya cuy, karena warnanya tuh kayak cappuccino latte gitu loh, yang kayak kalau orang tuh kayak lagi bulan puasa gitu, ini aduh ngeliatnya kayak minum kopi aja. Terus perpaduan liverinya ya, bisa dilihat ada kemo gitu kayak tentara Amerika ya, keren banget cuy. Terus juga ini kalau gue lihat ada upside down ya, udah upside down aftermarket. Upside down itu kalau nggak gold nggak upside down gitu. Ini dia ada tambahan, ini kayaknya di custom juga cuy, jadinya lebih manis gitu loh. Kalau motor touring itu identik sama handguard cuy.
jadi biar tangannya nggak kena angin ya. Ini dia, ini gue perlu banget juga nih kalau misalkan di moge nih. Ini sumpah guys, ini ngebantu banget ya biar tangan kita nggak terlalu ngeluarin tenaga yang sangat luar biasa. Ada GPS-nya brody, gokil anjir. Terus gue juga kayaknya ada beberapa part modifikasi, cuma gue nggak tahu nih ya ini apa. Nggak tahu bisa dihidupin apa nggak motornya, tapi gue nggak berani ya. Bisa dilihat keren banget cuy dari segi dashboardnya, dan juga dari segi joknya juga ada perubahan. Yang pasti ini bakal nyaman banget kalau duduk, karena yang belakang nggak akan nyosor ke depan, yang depan juga nggak akan morot-morot ke depan. Terus juga untuk bagian kopernya, koper ini dari Givi ya. Paten yang berapa liter nih gue kurang tahu. Tapi ini kalau misalkan nanti bisa dimodifikasi lagi jadi free box sih keren sih. Jadi ada box kiri kanan, jadi kayak bener-bener touring bus banget lah. Oke, dari shock ternyata udah diganti ya di ESS. Nah, ini gue nggak tahu kenapa masih mempertahankan knalpot orisinil ya untuk bagian tema touring. Mungkin karena ngambil dari berbagai macam histori anak-anak touring ya. Kalau misalkan touring itu lebih enak pakai knalpot standar ya untuk menghindari penilangan polisi. Mungkin arah temanya seperti itu ya. Ini gue menebak aja sih. Tapi emang iya kalau touring emang pakai knalpot standar tuh lebih enak daripada kita pakai knalpot racing. Touring ya kan kita kepikiran bukan mikirin view-nya guys ya, tapi mikirin polisinya guys ya. Aduh, ini bakal ketilang apa enggak nih? Ada razia apa enggak gitu. Terus juga di sini ada lampu, ini gua nyebutnya lampu apa ya? Ininya lampu tambahan lah. Terus juga dari peleknya kita bisa lihat ini sepertinya masih pelek orisinil ya, tapi udah diganti warnanya jadi warna kayak orange candy gitu. Cocok lah ada listnya ya, jadi kayak manis masuk. Kalau gue sih bakal gue gelepin peleknya jadi biar lebih maco lah. Nah, jadi itu adalah review singkat yang udah gue kasih ke kalian. Gimana kalian lebih milih yang touring atau yang ngabers? Oke, ini tema ngabers ini lumayan nyentrik di mata ya, karena dari warnanya juga ini kayaknya warna neon. Warna neon bunglon. La ilah, gue jadi reviewer goblok banget ya. Winglet karbonnya ya, ini karbon forged untuk mempermanis sih sebenarnya. Terus juga upside down-nya sama kayak yang versi touringnya cuy, sama aja. Ya kayaknya kalau upside down itu memang harusnya warnanya gold sih. Kalau nggak warna gold tuh kayak bukan upside down cuy. Terus dari segi joknya juga beda banget sama yang versi touringnya ya. Ini kayak dibuat bener-bener yang belakang nggak akan nyosor ke depan juga ya. Tapi sayang sih kalau gue jadi ngabers sih bakal gue papas sih minimal ya kan, untuk melekatkan versi ngabersnya gitu ya kan, udah papas. Nah, untuk shocknya juga udah berubah cuy. Kalau ini pakai RCB premium ya, ini kayaknya keluaran yang terbaru nih, seri terbaru dari RCB nih shocknya nih. Terus juga ini udah diganti carbon forged di bagian belakangnya jadi lebih manis. Hanger SF untuk dudukan plat, jadi lebih ya ngaber Sudirman banget lah looksnya. Untuk bagian looks cockpitnya bisa dilihat cuy ya, ini kayaknya segitiganya udah CNC semua. Terus juga udah ada RCB kiri kanan sama aja. Terus juga spion jalu ya. Kalau nggak ada spion jalu itu kayak bukan ngabers banget gitu loh looksnya. Juga di sini kita lihat udah ada carbon forged juga cuy untuk tutup bensinnya. Itu sih perubahannya. Tapi ini kayaknya minor modif sih kalau gue lihat. Tapi ya enak dipandang sih. Ini kayak budget mahasiswa sih. Mahasiswa binus minimal. Untuk tema ADV 160 yang street racer ini menurut gua sempurna banget di temanya ya. Karena bisa dilihat dari perpaduan warnanya yang memiliki dua warna alias bunglon. Kalau dideketin warna biru tapi ada warna hijau-hijaunya. Ini seolah-olah memberikan kesan kalau motor ini adalah motor street racer. Dan juga menurut gua cocok banget untuk masuk tema ngabers ya. Ditambah lagi perpaduan upside down dan knalpot racing narrow-nya itu aji gila jikonde, ada part-part yang bikin manis. Ditambah lagi ada part karbon di berbagai macam sisi part juga yang bikin motor ini jauh enak lebih dipandang tentunya. Nah, motor ini sendiri tuh kalau misalkan dilihat di bagian segitiganya juga udah CNC ya. Jadi kesannya udah street racer banget. Ditambah lagi juga ada RCB di kiri kanan handle-nya ya. Jadi perfect banget dah motor ini. Kalau misalkan untuk Explorer sendiri ini bener-bener bikin mata terpincut ya, alias gue pengen banget motor ini. Nah, tema mana yang kalian suka? ADV 160 versi street racer atau versi Explorer nih? Sebagai YouTuber pemula yang tidak punya pengalaman tentang dunia modifikasi, maka kita akan bertanya salah satu narasumber kita yang udah handal di dunia permodifikasian. Ya, siapa lagi kalau bukan Ajegum ya Mas. Tolong Mas, saya mau wawancara sebentar Mas. Kenapa lu? tapi kan gue nggak handal dalam hal modifikasi. Terus handalnya apa? Dalam mencintai. Oh iya,
Mas, Dalam- tadi kan kita udah iya, lihat iya. nih dua tema modifikasi ADV 160 itu baru. Lo lebih suka ke arah yang mana? Ke arah Ngabers Anjir. atau ke arah touring? Ini pertanyaan susah so. Iya, karena gue juga tadi susah. Ini Susah kayak banget. yang Ngabers keren Lu, banget. lu tau kan motor gua itu dua motor gua itu supermoto satu emang Iya, trail kan. Ada dua aliran multitasking Iya gitu kan. iya kalau benar. konten lu kan. Iya benar. Ngomong apa? Gua Aerox ada juga yang gambarnya ada. Jadi dua-duanya oke banget. Oke lah ya, cocok lah ya. Cocok, ini keren banget Vatros, Jadi udah gila. lo lebih memilih dua-duanya nih. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Di rumah gua ada yang sporty ada, yang adventure ada. Ya gua pilih dua-duanya ini juga. Dua-duanya ya. Kalau gue sekarang aliran baru. Apa? Karena gue di rumah udah ada yang aliran Ngabers, gue suka yang touring. Gitu. Oke. Oh iya benar Untuk benar maju benar. aja, benar. tapi Mas gue nanya nih, ya. kemarin kan kita udah launching itu motornya ya. Jadi Lu ngerasain kayak gue rasain nggak sih? Kayaknya kita terlalu berekspektasi banget nggak sih kemarin kayak bakal ada perubahan besar dalam bodinya dan semacamnya gitu ya. Ternyata hampir-hampir sekilas mirip. Sebenarnya ada bedanya. Iya gitu. benar-benar. Iya. Lu gimana tuh menurut pendapat lu pribadi? Iya ada benernya juga. Itu karena kita tuh kemakan sama apa tuh yang spotlight yang di awal-awal tuh yang spoiler. Iya. Itu jadi ekspresinya ke situ. Maksudnya kayak ada gambar Ada pedal 350 ya, mirip-mirip gitu. Itu ADV apa sih yang digambar kemarin? Nggak tahu itu motor apa, nggak tahu gue. Namanya keren banget kan. Terus Katanya sih itu motor Cina gitu, nggak tahu deh. kayak kebiasaan kan emang warga Indo ini. Iya, senang banget bikin riuh dulu. Rilis udah di launching duluan. Senang bikin keruh gitu loh. Nggak bener lagi launchingnya. Oke, Udah. thank you ya Mas ya. Siap, dua-duanya lah cocok. Keren banget ya terus. Ngedit. Apa? Gitu. Terus ngedit modif. Lu gila ngedit video. Tanpa basa-basi lagi kita dapat kesempatan emas yaitu test ride motor ADV 160-nya langsung nih cuy. I don't know my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from. Oke, kita gaskan lagi ya. Buset, itu antena apa, Mas? Dengar radio, Mas. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu itu kamera 360 ya. Jadi view-nya kelihatan semua. Kalau Blue Rizky kan masih konvensional ya. Pakai Xiaomi ya kan. Oke, gue masih penasaran banget gimana rasanya pakai motor ADV 160 ini ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum merasakan ADV 160, sekali lagi motor ini the best banget. Punya performa yang lebih jauh daripada versi sebelumnya ya. Oke guys, kita bakal ngerasain langsung ADV 160. Wih gila, kameramen agak agresif nih ini. Wih mantap Dragon. Oke, jadi Vario 160 ADV 160 ini benar-benar mengalami perubahan ya di bagian pengereman tentunya, dan juga di bagian mesin ya. Sampai srek-srek ya kan, bener-bener ngaps banget lah pokoknya Ajegung nih. Tuh guys, jadi bener-bener kita lihat apakah rasanya enak banget ya kalau kita dipakai kayak gini ya. Cetok. Gila. Agak keras ya, sama seperti versi sebelumnya ya. Shocknya itu agak keras sih guys kalau gua. Kalau menurut gua sih agak keras cuy. Gokil ya, tapi ya bener-bener tarikan mesinnya sih beda sih, agak ada perubahan ya. Pokoknya lah kita pakai miring dulu. Miring ngeri banget guys, aku srek gitu. Aduh, gokil coy. Dan juga untuk tarikannya benar-benar luar biasa kenceng banget ya motor ini ya. Beda banget sama versi sebelumnya karena memang posisinya udah 160 ya cuy ya. Jadi Aji Konde ini orang ngapain sih kayak benerin radio antena. Benar-benar perbedaannya kerasa banget ya. Pengeremannya juga menurut gue sih lebih baik dari versi sebelumnya sih, gokil sih. Dan juga untuk di sini ya ADV 160 itu ada HSTC ya, atau kayak ya pokoknya kayak ada traction controlnya gitu. Tikungan tajam. Allahumma keluar gila. Parah ya, gue kayak gak bisa gue balap-balapan gini guys. Wah gila, kayak gue susah guys untuk kayak gini guys. Ya Allah, itu orang pada kebut-kebut amat sih ya. Kebut tungguin gue woi. Ya kai. Wah lompatan laki nih, Aji gue melompat. Gila gokil. Woi mantep Dragon. Oke guys, jadi gitu aja konten kali ini. Thank you banget yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Aduh, gokil anjir. Mantap Dragon. Haji Konde. Menurut pribadi sendiri ya, setelah gue merasakan riding langsung Honda ADV 160 yang terbaru ini, perubahan terjadi di bagian tenaga mesin ya. Ya wajar ya, karena perbedaannya adalah mesin baru dan juga mengusung 160cc, pasti dari performa beda banget sama versi yang sebelumnya. Terus juga untuk segi ergonomi nyaman banget kawan-kawan. Untuk tinggi 160 pun udah gue coba, kalau misalkan naik motor ADV 160 itu masih aman banget. Dan juga enak untuk
nikung karena ada traction controlnya ya, alias HSTC-nya itu. Jadi ngebuat gue pede banget untuk lika-liku naik motor ADV 160 ini, sehingga gue pede banget dan gak akan takut kalau bannya selip. So jadi itu pendapat pribadi gue setelah gue ngerasain Honda ADV 160. Nah gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Kalian tertarik nggak kalau punya ADV 160? Komen ya.